Sampai bidan dan timnya tuh kayak sampai ngasih tonjokan gitu kami, Habib kita tonjok ya nanti habis ini katanya gitu. Ayo Habib diizinkan diikhlaskan anaknya lahir biar istrinya juga sama anaknya muda, kasihan gitu. Iya boleh lahir nanti pas lah maghrib, bentar lagi maghrib gitu, 2 jam lagi Habib. Halo guys, selamat datang di channel @apokalip11. Subscribe ya. Oke, langsung kita gas. Wawancara dengan Kartika Putri dan Habib Usman. Dan mereka akan bicara tentang parenting dan bagaimana Karput melahirkan anak keduanya. Oke, jangan di skip ya guys ya, biar gak gagal paham. Terima kasih dan langsung kita gas. Kak, katanya kemarin lahirannya kemarin katanya lahiran anak yang kedua, udah gitu sempat dibisikin juga katanya baru bisa lahiran, itu gimana ceritanya? Bisa diceritain? Jadi sebetulnya tuh udah pembukaan lengkapnya tuh dari asar Hari Rabu. Iya, hari Rabu belum lengkap. Hari Rabu itu baru pembukaan 3 ya. Iya, udah bukan 3 sebenarnya dari hari Rabu. Jadi perkiraan kita itu mungkin bisa lahirannya di Kamis subuh atau pagi gitu. Tapi tiba-tiba Habib emang dari awal pengennya karena Kalisa lahir dari hari Jumat, Habib pengennya minimal di malam Jumat lah. Malam Jumat udah masuk hari Jumat. Iya, jadi aku mikirnya nggak mungkin deh Bib, ini udah dari hari Rabu, kemungkinannya di hari Kamisnya gitu, karena ya pemikiran normalnya kayak gitu. Pada saat Kamis pagi justru kontraksinya benar-benar berhenti total sampai ke hari Kamis sore. Kamis sore baru mulai kontraksi lagi dari jam 12 sampai jam 3. Pas jam 3 tuh udah pembukaan lengkap gitu. Tapi pembukaan lengkap harusnya kan kalau anak kedua kan kita Kalisa aja bukan lengkap itu lahiran cuma 1 jam gitu. Ini malah sampai di jam 4 tuh masih Habib bilang iya paling belum nih nanti setelah azan maghrib. Sampai bidan dan timnya tuh kayak sampai ngasih tonjokan gitu kami, Habib kita tonjok ya nanti habis ini katanya gitu. Ayo Habib diizinkan diikhlaskan anaknya lahir biar istrinya juga sama anaknya muda, kasihan gitu. Iya boleh lahir nanti pas lah maghrib, bentar lagi maghrib gitu, 2 jam lagi Habib. Dan itu selama 2 jam itu bukannya aku nggak usaha sih, aku tetap setiap kali ada kontraksi aku tetap kontraksi ngeden gitu, aku tetap push untuk buru-buru lahir karena emang sakitnya sangat luar biasa. Tapi ternyata bayinya lebih nurut sama bapaknya. Pada saat setelah azan maghrib, yuk Habib bilang langsung bisikin, yuk udah boleh lahiran yuk kita lahiran yuk gitu. Ya udah, mungkin aku juga dapat semangat baru, babynya mungkin juga nurut bapaknya, ya udah qadarullah. Lahirannya memang jadinya malam Jumat sesuai keinginan bapaknya. Jadi proses lahirannya kalau ditanya susah atau gampang, yang sekarang ini susah karena Kalisa itu lebih mudah. Kalisa itu jam 12 pembukaan, 12 malam pembukaan, jam 4 pagi lahir. Jam 3 bukan lengkap ya, dia lebih 15-an, habis itu lahiran atau iya, tapi kalau yang ini justru kontraksinya lebih dari 24 jam dan ngedannya sendiri pun 3 jam lebih gitu. Jadi kayak ya setiap anak kan punya prosesnya beda-beda. Sempat panik gak sih Kak? Kalau bicara panik, paniknya udah luar biasa karena 2 jam bukan sempurna, nggak lahir-lahir, sampai kita udah nyiapin ambulan lah, inilah, itulah, semuanya udah yuk rumah sakit. Udah berharap ya udah rumah sakit aja deh yuk. Tapi dibilang kalau rumah sakit nih udah robek bawah, robek atas lagi. Enggak ya, kalau ke rumah sakit pun udah ketubannya udah pecah kan, takut resikonya kenapa-napa di juga jalanan. malah gimana-gimana. Dan aku memang dari awal sudah bulat untuk lahiran di rumah, jadi mindset aku emang udah ya udah aku harus selesaikan proses melahirkan ini di rumah gitu, karena aku mengambil keputusan sendiri dan harus bisa tanggung jawab atas konsekuensinya sendiri. Iya, katanya potong tali pusarnya juga pakai lilin ya? Iya, kalau potong tali pusar pakai lilin itu memang dari anak pertama, Kalisa juga kita lakuinnya pakai lilin karena itu zero infection gitu. Jadi kita berpikir kayak ya kenapa enggak, terus juga ya jadi seni aja ya sambil proses nungguin dan lain sebagainya sih. Itu aja, karena nggak di rumah sakit, karena di rumah sendiri kan jadinya lebih enak kan, kita bisa lakuin. Dan kalau di rumah tuh ada kenyamanan. Kenapa ada kenyamanan? Karena waktu itu pernah ke rumah sakit, ternyata ada darahnya, dia panik langsung. Waktu pas lagi apa namanya, lagi periksa zat besi, ya, sama detak jantung bayi. Jadi emang udah dicoba, bukannya aku nggak mau coba untuk lahiran di rumah sakit, udah pernah coba, disupport juga sama banyak rumah sakit untuk maunya seperti apa, nyamannya gimana gitu. Cuman
akunya masih belum percaya diri untuk di rumah sakit gitu, makanya akhirnya memang memutusin untuk di rumah lagi. Emang fobia juga itu? Iya, emang ada fobia rumah sakit juga. Terus juga itu tadi kan aku mikir kalau lahiran itu kan apalagi kalau mau normal kan antara diri kita dan bayi, dimana kita butuh nyaman, dimana kita butuh fokus. Kalau udah nggak nyaman, nggak fokus, takutnya nanti malah stres, malah yang diharapkan tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Terus aku juga takutnya manja di rumah sakit, sakit dikit udah sesar aja, jadinya sesar. Ada perbedaan nggak sih setelah anak kedua lahir nih suasananya? Suasananya kalau bicara perbedaan sih perbedaannya banyak banget. Yang pertama, kalau Kalisa tuh lebih cepat, kalau ini lebih lambat. Terus yang kedua perbedaannya ini lebih yang apa namanya tuh udah stres duluan. Jadi itu lebih apa lebih. Tapi semuanya jalan lancar sih alhamdulillah. Nah terus yang pas udah selesai lahiran ada masalah lagi, masalahnya menyusuinnya, terus ada apa namanya tong tie ya. Jadi ada... prosesnya lebih panjang sih, cuman dengan kehadiran anak yang kelima juga jadinya sebenarnya tetap menghangatkan keluarga, tetap jadi kayak Kalisanya jauh lebih mandiri, terus juga ya lebih apa ya lebih masih beradaptasi kitanya juga ya kan, jadi kayak lebih oke sih. Setiap anak itu memang menjadi penghangat lagi keluarga baru, kayak keluarga baru lagi karena ada anggota baru. Kalisa gimana sebagai kakak? Mbak, Kalisa baru ingat. Jadi kalau Kalisa sendiri sih alhamdulillahnya pinter banget, nerima banget adanya baby, take care juga, malah terlalu sayang banget. Jadi setiap menit maunya cium, maunya peluk. Tapi alhamdulillahnya udah ngerti bahwa babynya sama ibu, Kalisa sama abah. Jadi lebih manja ke Habib sih, yang tadinya dibawa ke yang aku banget, tidur harus sama aku, ngapain harus sama aku. Kalisa itu kalau dari siang sampai sore itu baik sama Habib. Best friend. Biasanya kalau mau tidur udah mau kalau tidur abang moncong deh. Iya, tapi kalau saya sekarang enggak. Udah anak abah banget. Dia udah yang kayak tahu nih ibunya lagi fokus. Aku fokus sama baby, dari proses menyusui juga masih beradaptasi lagi. Jadi dia lebih bisa bawa diri untuk it's okay. Kayak tadi pagi bapaknya harus kerja, terus akunya nggak bisa antar sekolah, dia lebih it's okay. Ibu kan harus susuin baby. Gitu, it's okay baby, kakak sayang baby, kayak gitu. Jadi dia udah lebih dewasa, kayak menerima anggota keluarga baru, sehingga dia kayak oke banget. Dan dia akhirnya main sama kakak-kakaknya yang udah sepantaran gitu. Jadi nanti bahkan dia nanya juga, nanti Kalisa kalau baby udah gede bisa main kan sama baby gitu. Kayak oke sih so far ya Bib ya, untuk masing-masing anak nggak ada kendala. Dan Kalisa alhamdulillah banget, pengertiannya luar biasa, dan dia lebih yang ngomong sekarang. Ya lebih kita nggak nyangka kan, biasanya dia kan tadinya bontot nggak jadi, manja banget. Sekarang sama kakak-kakaknya juga dimanja banget kan, dianggap di-treat kayak princess banget sama kakak-kakaknya. Jadinya jadi kita pikir jadi anak yang manja nih bakal jadi anak yang kayak gimana nih, ternyata alhamdulillah dia mengikuti contoh kakak-kakaknya gimana ke dia, jadi dia nice gitu juga ke adiknya gitu. Jadi kayak turun-menurunnya alhamdulillahnya saling akur, saling sayang. Cara parentingnya itu gimana sih Kak? Selalu menjelaskan. Kunci parenting cuma satu. Jadi anak dikasih tahu sejujur-jujurnya dan ceritain apa yang benarnya. Akhirnya anak ini mengerti, oh yang benar seperti ini, yang salah seperti ini. Jadi kalau anak diawali dengan dibohong-bohongin, nanti anaknya jadi tukang bohong gedenya. Pokoknya apapun jadi secara detail. Kita nggak pakai yang kayak ditakut-takutin, dibohong-bohongin, di gimana, kita cerita real aja, kita cerita apa adanya aja, kita kayak benar-benar kasih tahu ini boleh, ini tidak boleh. Meskipun awalnya dia harus nangis, dia harus marah gitu, nggak apa-apa, tapi ini emang boleh, ini emang nggak boleh. Terus harus bagaimana yang benarnya ya itu tadi ya, tugasnya ibu banyak di rumah untuk menjelaskan lebih banyak lagi sama anak-anaknya, mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang harus, mana yang jangan sama sekali gitu. Jadi aku benar-benar tekanin itu dari sedini mungkin, karena lebih baik aku capek pada saat dia masih bisa dibentuk daripada nanti kalau udah besar udah makin susah untuk dibentuk dan dibilang. Kak, mau nanya nih Kak, anak-anak pernah menjalani tes IQ nggak sih Kak? Iya, justru dari tes IQ, dari kayak tangannya segala macam aku tes itu semua sih.
Tapi tujuannya sebenarnya setiap anak tuh punya proses yang berbeda, setiap anak punya jalanan yang berbeda. Itu hanya untuk sebagai tolak ukur aja, atau mungkin interestnya mereka kemana. Itu aja sih, bukan menjadi pedoman kita. Karena buat aku anak itu bukan IQ tinggi lalu dia pasti jaminan sukses, enggak gitu. Tapi bagaimana kita melatih kreativitas mereka, bagaimana kita menggali potensi yang ada dan tidak memaksakan apa keinginan orang tua. Anak itu ibarat pohon yang masih baru kita tanam, akarnya masih lembut, batangnya juga masih lembut, bisa diarahkan mau kanan mau kiri. Basicnya isinya dengan agama, pasti yang paling penting nomor satu adalah syariat Islam. Makanya akarnya itu ada di hatinya, pikirannya, jiwanya secara agama, untuk dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah, baca Quran, ngaji, ini itu dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ajarkan mereka ini benar, ini salah, ini nggak boleh, dan ini ada akhlak sih. Kalau kita lebih penting ada akhlak, agama, selebihnya mau jadi apa itu pilihan mereka. Karena kalau basic agamanya bagus, anaknya jadi bagus mau kerja apapun. Kalau basic agamanya rusak ya. Tapi untuk nilainya sendiri berapa sih Kak dari anak-anak? Berbeda-beda ya, dan aku nggak mau membuat suatu perbedaan, membuat suatu perbandingan antara anak satu dan anak yang lain. Kalau seandainya kita sebutkan lalu kita bilang potensi, karena buat aku setiap anak punya potensi yang berbeda-beda, punya kesukaan yang berbeda-beda, punya ketertarikan hal yang berbeda-beda. Jadi contoh misalkan Satir suka basket, dia nggak suka bola. Berbeda-beda. Jadi gimana caranya kita untuk membangun, itu tadi yang aku bilang, orang tua sebenarnya simple, hanya memberikan basic ya, berarti adab, akhlak, kejujuran, lalu juga ajaran agama yang benar, sehingga itu kan nggak perlu IQ tinggi ya untuk hal-hal yang seperti itu, tapi hanya perlu pemahaman dan kebiasaan. Kebiasaan itu dari mana ya? Contohnya orang tuanya, gitu aja sih. Contoh simpelnya gini, kalau mau lihat anaknya jadi anak yang baik, anak yang soleh, solehin dulu orang tuanya. Kalau orang tuanya sholat, anaknya sholat. Kalau orang tuanya nggak sholat, anak akan sholat. Susah kalau kita mau suruh anak kita sholat, sholat adabnya bagus, bapak ibunya malah nonton deh. Ya. Susah. Atau mungkin kayak mau suruh anaknya adabnya bagus, anaknya bagus, tapi orang tuanya cara negur gitu ya, nggak mungkin gitu. Jadi sebenarnya makanya orang tua tuh punya anak justru berkah, karena kita memperbaiki diri terus menerus biar anaknya bisa jauh lebih baik. Terima kasih banyak. Kenapa sih Kak melakukan tes IQ ini sejak dini? Seberapa penting sih menurut Kakak? Kalau aku pribadi, Abib sih nggak begitu penting. Kalau buat aku lebih ingin tahu aja sih sebenarnya potensinya. Kadang-kadang kan nggak semua anak suka duduk di sekolahan, nggak semua anak-anak punya nilai yang bagus atau daya tangkap yang bagus. Jadi sehingga aku bisa tahu, oh anak yang ini lebih sukanya visual, oh anak yang ini lebih sukanya yang mendengar audio, oh anak ini sukanya memang yang di alam secara langsung, oh anak ini emang sukanya baca buku. Tujuannya hanya untuk mencari tahu sih basic anak kita apa di mana, itu aja sih. Oke, untuk ya. terakhir ya Kak ya, sorry. Tapi untuk punya bayi. ngajarin anak itu berdasarkan IQ-nya nggak sih? Enggak sih, karena buat aku punya anak itu ya bisa dididik sedini mungkin ya. Bahkan aku melihat banyak sekali teman-teman yang punya anak dengan kebutuhan khusus, dengan dia sekolahkan di sekolah yang normal, dia tetap perlakukan dengan normal, dan sehingga anak itu bisa tumbuh menjadi anak yang normal. Karena aku percaya bagaimana kitanya aja sih, kita orang tua niatkan, ikhtiarkan, insya Allah pasti Allah kabulkan kalau kita udah ngejalanin yang terbaik. Jadi nggak usah khawatir dengan hal A, B, C, D, E, F ya. Karena kalau kita yakin, kita percaya, insya Allah, karena Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Jadi cuma yakin, usaha, ikhtiar, doa. Bismillah, terima kasih. Kasih ya. Ya, itu tadi adalah Kartika Putri dan Habib Usman. Semoga bisa mengupdate pengetahuan kalian, tontonan kalian tentang selebritis Indonesia. Terima kasih sudah klik video ini, dan jangan lupa subscribe dan like, share, dan komen @apocalypse11. Oke, thank you dan arigato.